Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauji dengan NIM 221110019 kelas HKIA semester 6. Di sini saya akan menerangkan tentang tugas bimbingan penulisan Islam yaitu proposal skripsi. Di sini saya mengambil judul yaitu polemik perkawinan tanpa wali nasab, analisis terhadap peran hakim sebagai wali adal dalam praktik kontemporer. Langsung saja ke bagian latar belakang. Latar belakang di sini yaitu perkawinan dalam ajaran Islam merupakan sebuah ikatan sakral yang harus memenuhi sejumlah syarat dan rukun. Salah satunya adalah keberadaan wali bagi calon pengantin perempuan. Dalam tradisi mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia, kehadiran wali nasab dianggap sebagai syarat sah suatu pernikahan. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit pernikahan yang berlangsung tanpa wali nasab karena berbagai alasan, seperti penolakan wali, ketidaktahuan tentang keberadaannya, atau konflik keluarga. Dalam situasi semacam ini, keterlibatan hakim sebagai wali adal atau wali pengganti menjadi sangat penting untuk menjamin legalitas pernikahan tersebut. Kondisi ini kondisi ini menimbulkan persoalan hukum di masyarakat, baik dari sudut pandang syariat maupun hukum negara. Secara normatif, Islam membolehkan hakim bertindak sebagai wali jika tidak ada wali nasab berdasarkan hadis Muhammad SAW yang berbunyi, Sultan adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Hadis riwayat Abu Daud. Sementara itu, secara hukum positif, peran hakim sebagai wali diatur dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 23, yakni wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau goib atau adal atau keberatan. Namun demikian, implementasi aturan ini di lapangan kerap menimbulkan perbedaan penafsiran dan praktik antar pengadilan agama, sehingga muncul persoalan ketidakpastian hukum. Sebab itu, tata tertib perkawinan di Indonesia perlu diatur dalam kaidah-kaidah hukum perkawinan sebagai landasan dan pedoman hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam suatu aturan yang tertulis Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut pasal 2 kompilasi hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau misakon, golizan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya, merupakan ibadah. Terkait sah tidaknya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Apabila terjadinya pencegahan dan pembatalan perkawinan dilakukan karena menggunakan wali adal, maka maka pernikahan dan pembatalan perkawinan dilakukan karena menggunakan wali adal. Maka pernikahan itu tidak dapat dibatalkan karena belum termasuk larangan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 Pasal 8 dan kompilasi hukum Islam Pasal 39 dan 44. Oleh karena itu, calon mempelai harus memenuhi syarat perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hakim sebagai wali adal dan menyikapi polemik perkawinan tanpa wali nasab dengan pendekatan hukum normatif dan studi kasus praktik kontemporer di beberapa pengadilan agama. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas batasan dan mekanisme peran hakim sebagai wali adal, serta menjadi masukan dan perbaikan regulasi di masa mendatang. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan wali nasab dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia? Yang ketiga, apa saja faktor menyebabkan seorang wali nasab menjadi wali adal dalam praktik kontemporer?
Yang ketiga ada bagaimana peran hakim sebagai wali adal dalam menyelesaikan pernikahan tanpa wali nasab di pengadilan agama. Selanjutnya, tujuan penelitian itu ada berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu menganalisis konsep dan kedudukan wali nasab dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia, mengidentifikasi penyebab munculnya status kasus wali adal dalam konteks sosial dan hukum kontemporer. Yang ketiga, menjelaskan dan mengevaluasi peran serta mekanisme hakim sebagai wali adal dalam praktik pernikahan di pengadilan agama. Selanjutnya ada manfaat signifikansi penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam ranah hukum keluarga Islam, khususnya terkait persoalan perwalian dalam perkawinan. Yang selanjutnya ada manfaat praktis. Penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan konstruktif bagi pengadilan agama dan kantor urusan agama dalam menangani perkara pernikahan yang melibatkan wali adal. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang relevan. Untuk menunjang penelitian ini, penulis telah melakukan pengamatan serta mempelajari sumber literasi yang telah ada berupa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan yang akan diteliti oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang relevan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada Wali Hakim dalam Perkawinan di Indonesia, kajian atas putusan Pengadilan Agama. Persamaannya yaitu mengangkat topik wali adal dan menelaah penetapan wali hakim melalui proses hukum yang ada yang bersumber dari hukum Islam dan peraturan-peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua ada validitas hukum yang ada serta penalaran hakim dalam menentukan seorang wali telah bertindak adal. Selanjutnya ada perbedaannya. Fokus penelitian ini yaitu dokumen yang ada fokus pada persoalan struktural, diskriminasi sosial, dan perlindungan hak perempuan dalam pernikahan. Topik yang diusulkan lebih teoritis dan bersifat pengabdian masyarakat yang membahas dinamika sosial. Metodologinya dokumen menggunakan penelitian lapangan dengan wawancara dan data empiris dari pengadilan agama. Selanjutnya ada penetapan wali adal dalam pernikahan studi komparasi antara hukum Islam dan KHI. Yang persamaannya yaitu fokus pada konsep wali adal dalam pernikahan dan dasar hukumnya dalam pernikahan dan bagaimana prosedur penetapan wali adal dalam hukum Islam dan KHI. Selanjutnya ada persamaannya dalam ruang lingkup penelitiannya, dokumen yang ada fokus pada permasalahan wali dalam pernikahan, terutama peran wali adal dan konsekuensi hukum peralihannya kepada hakim. Menelaah dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Membahas bagaimana kedua sistem hukum mengatur perwalian nikah. Selanjutnya ada topik yang diusulkan lebih umum membahas definisi dan kualifikasi wali adal. Selanjutnya ada hasil dan kesimpulan. Dokumen menunjukkan wali adal merupakan kondisi yang harus segera direspon secara hukum agar tidak merugikan pihak perempuan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran tersebut yaitu yang pertama ada pengertian perkawinan dan wali nikah. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut etimologi, para ulama fikih diantaranya Imam Hanafi mendefinisikan perkawinan nikah adalah akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. Wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap atas nama orang lain itu karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas nama orang lain. Itu karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum,
baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan, wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Kedudukan wali hakim dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas ulama di Indonesia, peran wali dalam pernikahan adalah rukun yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, jika wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, menolak tanpa alasan syar'i, atau tidak memenuhi syarat seperti tidak beragama Islam atau tidak berakal, maka perwalian tersebut beralih kepada wali hakim. Wali hakim memiliki kedudukan sebagai pengganti wali nasab berdasarkan prinsip istiqmal al-sultah atau penggunaan kekuasaan yang diberikan oleh negara. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hal ini diatur dalam kompilasi hukum Islam, khususnya pasal 23 dan pasal 24. Dalam pasal 23, KHI menyatakan bahwa jika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah. Sedangkan pasal 24 menyebutkan bahwa wali hakim adalah pejabat pengadilan agama yang tidak ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Urutan hak perwalian, orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali, namun ada kalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak walinya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab. Lebih kuat hubungan darahnya, jumhur ulama sepakat seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan garis ibu. Jumhur ulama sepakat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bapaknya, yang kedua ada kakeknya, bapak dari bapak mempelai perempuan, yang ketiga ada saudara laki-laki sebapak seibu, yang keempat ada saudara laki-laki sebapak saja dengannya, yang kelima ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu dengannya, yang keenam ada anak laki-laki saudara laki-laki sebapak saja dengannya, yang ketujuh ada saudara bapak yang laki-laki atau paman dari pihak bapak. Yang kedelapan ada anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya. Yang kesembilan ada hakim. Para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali dipersyaratkan harus balik, mengerti dan seagama. Bahkan banyak di antara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek. Syarat-syarat menjadi wali ada lima, yaitu mukalaf, merdeka, dewasa, kesesuaian agama, dan adil. Menurut kompilasi hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, dan balik. Wali nikah itu terdiri dari wali nasab. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungannya nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahannya. Sedangkan yang kedua ada wali hakim. Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim, pejabat pengadilan atau aparat KUA atau penguasa dari pemerintahan jika seorang wanita tidak mempunyai wali atau walinya enggan menikahkannya. Di sini ada perpindahan wali akrab kepada wali abad, yaitu apabila wali akrab non-muslim, apabila wali akrabnya fasik, apabila wali akrabnya belum dewasa, apabila wali akrabnya gila, apabila wali akrabnya bisu atau tuli. Sedangkan pada wali hakim, orang-orang yang berhak yaitu yang pertama ada kepala pemerintahan, yang kedua ada penguasa, pemimpin pemerintahan atau kodim nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wali yang berwali hakim. Metode penelitiannya yaitu memakai kualitatif dengan metode normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan kedudukan wali adal dan peran hakim dalam proses pernikahan. Yang kedua ada sumber data, hasil penelitian terdahulu, buku-buku ilmiah, kamus hukum,
dan artikel hukum yang membahas tentang wali nikah dan otoritas hakim dalam hukum keluarga Islam. Yang ketiga ada studi kasus. Studi kasus ini menganalisis terhadap bagaimana hakim menilai status wali adal, prosedur yang dijalani, serta pertimbangan hukum yang digunakan untuk menetapkan dirinya sebagai wali nikah. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu dengan menelusuri berbagai literatur ilmiah dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dokumen, menganalisis dokumen hukum dan kebijakan yang digunakan diperoleh dari perpustakaan. Sumber daring resmi seperti laman Mahkamah Agung RI atau Kementerian Agama. Yang kelima ada teknik analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara interpretasi, menggambarkan, mengklasifikasikan, dan mengkaji yang bertujuan untuk menemukan kejelasan hukum, konsistensi penerapan, serta mengidentifikasi problematika yang muncul dalam pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya ada sistematika pembahasan. Untuk memberikan kemudahan dalam menguraikan penelitian ini, penulis akan menyampaikan dalam 5 bab yang di dalamnya membahas topik yang berbeda-beda. Dengan rincian, bab 1 pendahuluan, latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Penelitian. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka, konsep perkawinan dalam hukum Islam, kedudukan wali dalam pernikahan, pengertian dan syarat wali adal, peran hakim sebagai wali nikah, dasar hukum wali hakim dalam sistem hukum nasional, implikasi sosial hukum dan praktik wali adal. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data. Selanjutnya bab 4 polemik wali adal dalam praktik perkawinan di Indonesia, analisis hukum terhadap peran sebagai wali adal, studi kasus putusan pengadilan agama tentang wali hakim. Selanjutnya, bab terakhir yaitu daftar pustaka. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 12. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.